Salam kerahiman. Hari ini 28 Mei. Kita akan baca dari 1570 dan 1576. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1570 sudah kita ulang-ulang setiap hari di dalam doa pembukaan. Di situ saya cuma mau ambil kata-kata di bagian depannya yang mengatakan bahwa hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu. Hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya. Kita lanjut ke 1576. Di sana dikatakan, Yesus bilang ya, ketahuilah putriku, bahwa antara aku dan engkau ada jurang yang tak terseberangi, suatu jurang yang memisahkan pencipta dari ciptaan. Tetapi jurang ini telah ditimbuni dengan kerahimanku. Aku sendiri telah mengangkat engkau kepadaku, bukan karena aku membutuhkan engkau, tetapi karena aku ingin memberikan kepadamu rahmat kesatuan dengan diriku. Dan semua ini melulu karena kerahimanku. Ketahuilah, artinya ingatlah, sadarlah, camkanlah. Harus tahu loh, gitu ya, bahwa antara aku dan engkau ada jurang yang tak terseberangi, jurang yang memisahkan pencipta dan ciptaan. Tadi di depan, di dalam doa pembukaan, kita berseru dari jurang kepapaan. Dan di sini Yesus pertegas ada jurang antara pencipta dan ciptaannya. Dan jurang itu tidak terseberangi, tidak ada dasarnya. Jadi mau ditimbun kayak apapun nggak bakal bisa nyambung ya. Jurang itu begitu dalam, tidak ada batasnya, tidak ada dasarnya. Tapi kita punya Allah yang Maha Rahim. Buat Tuhan apapun bisa dilakukan. Dan karena Tuhan sangat mengasihi manusia, maka Dia bisa lakukan mukjizat, di mana jurang yang tadinya tidak terseberangi itu akhirnya bisa diseberangi, bisa diratakan dengan ditimbun, diratakan dengan kerahimannya.
dengan pengampunannya, dengan kemahakuasaannya, dengan kebaikannya. Jadi tadinya jurang, nggak bisa diseberangi, tapi dengan kerahimannya, jurang yang tidak ada dasar pun sama dia bisa ditimbun sampai akhirnya diratakan. Setelah itu maka tidak ada jurang lagi. Jadi bisa ada kontak, bisa ada komunikasi, bisa ada hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Untuk apa sih? Pertama, supaya kita manusia bisa jadi penghuni di rumah Bapa di surga. Kalau sekarang sudah bisa diseberangi, artinya kita bisa jadi penghuni di rumah Bapa di surga. Tapi bukan itu aja, bukan hanya jadi penghuni, tapi Tuhan mau supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan Allah. Kita bisa hidup bersama dengan Allah. Pernah ya ada satu cerita waktu saya kasih seminar, ada satu bapak bilang ini, Bu, nggak usah suci lah, nggak usah macem-macem lah, yang penting masuk surga. Di pinggir juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Jadi saya tanya balik sama bapak itu, Bapak yakin masuk surga? Apa yang jadi patokan bahwa Bapak akan masuk surga? Walaupun hanya di pinggir, tapi apakah yakin? Dia baru diam. Baru dia pikir, iya, apa ya pegangan saya bahwa saya bisa yakin bahwa saya bisa masuk surga, walaupun cuma di pinggir. Itu hanya sekedar mau memberikan informasi bahwa kadang orang menyepelekan hidup. Enggak lah, pokoknya yang penting saya nggak bikin jahat sama orang juga nggak jahatin saya baik sama orang, saya nggak rugikan orang. Ya masuk surga nggak apa-apalah di pinggir aja. Tapi siapa yang bisa jamin bahwa dia akan masuk surga walaupun cuma di pinggir? Kita lanjut ya. Jadi tadi jembatan, tadi yang tidak bisa diseberangi sekarang bisa diseberangi karena sudah ditimbun, diratakan oleh kerahiman Tuhan. Kita bisa masuk ke rumah Tuhan sebagai penghuni di sana, bukan hanya penghuni saja, tapi hidup bersama dengan Allah, menyatu dengan Tuhan seperti kita ranting, menyatu dengan pokok anggur, ya. Karena kita ini sebetulnya diciptakan sebagai manusia rohani yang bisa merasakan, bisa mengalami segala sesuatu yang dirasakan dan dialami oleh Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini kita semua berteriak dari jurang kepapaan. Yesus katakan, ada jurang yang tidak bisa diseberangi antara pencipta dan ciptaannya. Tapi karena Allah Maha Rahim, walaupun jurang itu sangat dalam, tidak ada dasarnya, tapi karena kerahiman Allah, maka dia menimbun jurang tersebut sampai akhirnya bisa rata. Kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga, bisa jadi penghuninya, tapi tidak itu saja. Karena Tuhan ingin kita bersatu dengan Dia. Tuhan ingin kita ini adalah menjadi manusia-manusia rohani. Kita diciptakan itu adalah menjadi manusia rohani. Di mana apa yang kita rasakan, apa yang kita alami adalah sama dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa ini bukan karena Allah perlu kita manusia, tapi semua ini bisa terjadi karena kerahiman Tuhan. Aku memberi rahmat kesatuan dengan diriku. Kita baca ya. Di sini dikatakan sekali lagi, aku sendiri telah mengangkat engkau kepadaku, bukan karena aku membutuhkan engkau. Ya, aku sendiri mengangkat engkau kepadaku, bukan karena aku membutuhkan engkau, tetapi karena aku ingin memberikan kepadamu rahmat kesatuan dengan diriku.
ingin memberikan rahmat kesatuan dengan diriku. Yesus ingin kita bisa bersatu dengan Dia. Saya baca sekali lagi ya. Tetapi karena aku ingin memberikan kepadamu rahmat kesatuan dengan diriku. Dan semua itu melulu karena kerahimanku. Jadi sekali lagi, bukan karena jasa kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan atau hal-hal yang lain. Bukan karena Yesus butuh kita, tapi karena aku ingin memberikan kepadamu rahmat kesatuan dengan diriku. Yesus ingin memberikan rahmat kesatuan dengan Dia. Dan kerahiman yang sejati, kalau kita sudah punya kerahiman yang sejati, harusnya enggak ada musuh lagi dalam hidup kita. Ini rahmat yang Tuhan mau berikan. Sering kita bilang minta rahmat kesabaran, rahmat ketaatan, rahmat kesetiaan, rahmat kesehatan, dan lain-lain. Dan di pembahasan hari ini, Yesus ingin memberikan kepada kita rahmat kesatuan dengan diriku. Mari Bapak Ibu, kita rindukan rahmat ini. Yesus mau memberikan rahmatnya. Sekarang bagaimana tanggapan kita? Bersatu dengan Yesus menjadi manusia rohani, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami adalah sama seperti yang Tuhan Yesus alami, yang Tuhan Yesus rasakan. Baik, kita hening, kita masuk ke doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami mengetahui akan rahmat yang luar biasa yang Kau mau berikan kepada kami, yaitu rahmat kesatuan dengan Yesus Putramu. Mampukan kami Tuhan, jamahlah kami Tuhan, agar kami layak, kami bisa menerima rahmat yang mau Tuhan Yesus curahkan kepada kami. Rahmat kesatuan dengan Dia. Ubahlah kami Tuhan menjadi manusia-manusia rohani yang bisa merasakan, mengalami apa yang Yesus alami, apa yang Yesus rasakan. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu, untuk semakin banyak orang bisa mengalami belas kasih, dan belas kasih-Mu semakin banyak menyebar dan dirasakan oleh semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, bangsa kami, bahkan juga seluruh dunia ke dalam kerahiman-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.